Ketemu kembali di mata kuliah pemrograman dasar 2 dan pemrograman web. Materi kali ini adalah materi praktek. Namun sebelum itu saya akan ulas kembali beberapa materi sebagai pengingat di materi yang sebelum-sebelumnya. Oke, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang cara membuat website dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Namun sebelum itu, sebelum mulai coding, alat atau tool yang harus dipersiapkan antara lain adalah kita memerlukan text editor, kemudian browser sebagai penampil hasil kita coding. Oke, cara membuat berkas HTML pertama adalah dengan cara membuka text editor. Text editor sendiri ada beberapa macam dan jenis. Kalian bisa menggunakan Sublime Text, Visual Studio Code, atau Atom. Nah, kemudian pertama buka dulu file baru atau buka dulu text editornya. Kemudian klik file baru. Kemudian simpan dengan extension .html. Oke, kita praktekkan. Pertama buka dulu text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, pertama kita klik file, kemudian new file. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita simpan dulu ctrls atau bisa langsung klik file save. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita beri nama contoh index. Bentar. Di sini kita kasih nama contoh index.html. Nah, di shape types-nya kita ganti dari txt menjadi kita cari HTML. Sebentar. Nah, kita ganti formatnya menjadi HTML. Setelah itu kita simpan saja. Di sini saya akan menyimpannya di folder. Kita bikin folder baru aja. Di sini saya akan simpan di folder kuliah. Nah, setelah itu klik foldernya. Kemudian klik tombol save atau simpan. Nah, setelah selesai secara otomatis di sini akan muncul logo seperti tanda kurung buka kurung tutup siku. Itu artinya file kita berhasil disimpan. Oke, kembali dulu ke materi. Nah, struktur dalam HTML sendiri adalah struktur dasar HTML sendiri itu seperti ini. Pertama ada tipenya doctype HTML, kemudian ada elemen HTML, kemudian head, title, kemudian body, dan terakhir di penutup. Oke, langsung aja kita mulai codingnya. Pertama kita bikin dulu tipenya, tanda seru dulu. Nah, doctype. Nah, gitu. Nah, pertama kita buat dulu tipenya doctype HTML, kemudian enter, terus kita buat tag HTML. Langsung aja diklik, langsung kita bikin tag HTML. Kemudian di dalam elemen HTML sendiri terdapat beberapa elemen lain. Yang pertama adalah elemen head atau header. Jadi ini berfungsi di dalamnya biasanya terdapat title untuk di bagian nama atau identitas dari website kita. Cara menambahkan nama atau judul kita menggunakan tag HTML dari title atau title. Di sini kita kasih nama
sesuai contoh aja, judul HTML atau mungkin latihan coding. Nah, setelah itu kita akan mulai coding ke bagian user interface yang bakalan kita lihat di browser nanti. Biasanya ditulis di dalam elemen body. Nah, di body sendiri sebenarnya ada banyak tag HTML yang bisa kalian gunakan. Bisa dari judul H1, paragraf untuk tagnya P, kemudian ada beberapa tabel, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita coba dulu untuk membuat judul dengan menggunakan tag H1. Ini contoh, kita kasih nama ayo belajar coding. Biasanya H1 ini, H1 sampai H6 akan mencetak teks menggunakan gaya bold atau tebal. Jadi akan beda dengan menggunakan elemen paragraf. Paragraf sendiri menggunakan tag P. Di sini kita kasih nama mulai pemrograman menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Nah, sebenarnya struktur dasar HTML ini pun sudah lengkap. Oke, langsung aja kita save ctrls. Kemudian kita lihat hasilnya di browser dengan cara klik kanan. Kita pilih Open with Live Server. Sebentar. Jadi kita harus buka dulu nama foldernya. Tadi kita simpan di folder kuliah. Nah, ini select aja. Setelah diselect, kita langsung open server. Oke, sambil menunggu saya jelaskan dulu beberapa materi. Jadi di dalam pemrograman sendiri itu setiap elemen yang kita buat harus ada tag pembuka dan penutup. Nah, ini contohnya. Tadi kita contohnya title, kurung buka siku tanpa slash ya, tanpa penutup, kemudian ditutup lagi dengan sama tag kurung siku title tapi menggunakan awalan slash atau garis miring. Ini fungsinya untuk menutup elemen. Fungsi untuk menutup juga agar si komputer tahu codingan kita, fungsi-fungsi dari elemen kita itu sampai mana. Nah, jadi struktur yang kita setelah terbuka tadi, ketika file HTML kita buka di dalam browser, maka hasilnya tadi ini. Ayo belajar coding ini menggunakan elemen H1, elemen judul. Terlihat teksnya besar dan menggunakan gaya bold atau tebal. Kemudian ini tag P yang kita buat. Dan latihan coding ini tadi menggunakan, dia disimpan di elemen head, kemudian di dalam elemen title. Nanti munculnya di atas ini. Nah, jadi yang kita buat tadi adalah, jadi kita simpan di dalam elemen bawahan HTML, kemudian terdapat elemen head, dan di head ini tadi terdapat title, kemudian kita juga buat body. Nah, di body ini kita buat judul menggunakan tag H1, kemudian membuat paragraf menggunakan tag P. Nah, di dalam tag elemen sendiri masih banyak yang bisa kita gunakan elemen-elemennya, dari title, style ini untuk mengkoneksikan file HTML kita dengan CSS yang terpisah biasanya.
Base ini untuk mengkonekkan link, base URL, kemudian ada link, ada meta juga. Meta ini biasanya untuk SEO, script ini untuk mengkoneksikan HTML kita menggunakan JavaScript dan non-script. Nah, tag dan elemen ini disimpan di atas content head atau di antara content head. Kemudian, nah ini contoh penggunaannya. Ini yang tadi ya, yang title ini, judul tadi nanti akan secara otomatis disimpan di sini di atas latihan coding. Nah, kemudian style ini untuk mengkoneksikan dengan CSS dan body ini yang tadi. Nah, di dalam elemen body, pengertiannya sendiri, elemen body adalah elemen yang digunakan untuk menampung seluruh konten atau elemen yang akan ditampilkan ke dalam jendela browser. Nah, ini contohnya. Ayo belajar coding ini adalah elemen yang berada di dalam tag atau elemen body. Nanti secara otomatis file-file atau tag elemen yang kita simpan di dalam body akan muncul di tampilan user face di browser kita. Nah, ini contoh lengkapnya. Oke, kita jelaskan yang pertemuan 2 dulu sekilas. Nah, ini pengertiannya silahkan dibaca, baca aja. Nah, kita di sini akan belajar atribut HTML juga. Nah, atribut HTML ini biasanya untuk melengkapi tag atau elemen yang kita buat. Bisa membuat link. Ini untuk fungsinya untuk bahasa, untuk mengetahui, untuk memberitahukan browser jika kita ini menggunakan bahasa Indonesia. Bisa juga menggunakan base URL untuk mengkoneksikan, kemudian style untuk merubah tampilan HTML kita menjadi lebih baik, lebih cantik. Bisa menggunakan CSS. Nah, ini yang tadi yang kita buat menggunakan tag P. P ini untuk membuat tag paragraf dalam sebuah elemen. Kemudian ada heading juga. Heading ini biasanya untuk judul, terdapat dari H1 hingga H6. Kemudian, nah list. List ini terdapat 3 jenis. Yang pertama unordered list. Ini biasanya daftarnya tidak berurutan, jadi tidak ada nomor 1, 2, 3, melainkan titik saja. Kemudian ordered list. Nah, ini daftarnya berurutan, biasanya menggunakan nomor atau ya nomor 1 sampai sekian. Kemudian description list. Ini biasanya lengkap, deskripsi, list. Nah, ini lengkap dari keduanya. Oke, contohnya itu seperti ini. Nah, unordered list. Nah, unordered list ini pertama kita buat elemen dulu, tanda kurung siku UL, diikuti di dalamnya terdapat LI. LI ini menandakan list atau deret ya, daftar-daftar. Oke, kita lanjut aja, kita coba di dalam tag body. Sebentar. Oke, kita coba membuat list menggunakan tipe unordered list. Pertama kita buat dulu tanda dalam kurung siku menggunakan elemen UL. Nah, biasanya di dalam UL ini terdapat beberapa list. List itu elemennya menggunakan LI. Nah, kita misal hari Senin. Senin, kemudian kita bikin lagi LI. Selasa. Kemudian kita buat lagi LI. Misal Rabu. Nah, jangan lupa dibiasakan setelah selesai kita tutup codingan kita menggunakan tanda slash kurung siku. Nah, ini ketika kita simpan, kemudian kita lihat di browser, ya. Nah, kita refresh F5.
Ini adalah contoh codingan kita menggunakan unordered list. Jadi tipenya itu menggunakan titik-titik seperti ini. Oke, kita coba bandingkan menggunakan tipe yang kita menggunakan yang order list. Nah, order list ini pengertiannya list yang mementingkan urutan. Nah, bedanya ini kita membuat listnya di dalam elemen OL. Oke, kita praktekkan aja. Kita enter, kita buat elemen OL. Nah, di dalam OL ini kita buat list, beberapa list. Bisa menggunakan tag li. Kita coba Kamis. Jumat. Kemudian Sabtu. Nah, kita save, kita simpan, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh lagi, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah contoh penggunaan order list. Jadi pertamanya ini berurutan dari angka 1, 2, 3. Kenapa nggak melanjutkan dari sini? Karena berbeda elemen ya. Ya, kalau ini kan disimpan di UL tadi, kalau ini disimpan di OL. Nah, itu. Nah, sekarang kita belajar tentang gambar, cara memasukkan gambar ke dalam HTML kita. Dalam kurung siku img, kemudian dimasukkan lagi src ya. Ikuti src sama dengan alamat link gambar kita. Untuk ALT ini sebenarnya untuk alternatif jika gambar kita tidak terload. Oke, kita langsung aja kita tambahkan mungkin di bawahnya. Kita akan menambahkan img, kemudian src sama dengan kita masukkan gambarnya. Sebentar saya siapin dulu. Nah, oke, kita mungkin masukkan alamat yang di sini aja ya. Kita langsung coba copy aja alamatnya. Nah, ALT ini biasanya untuk jika tidak terload, misal ini gambar atau logo gitu. Kita save, nanti secara otomatis di browser akan berubah. Tunggu sebentar. Nah, jika gambar tidak terload, akan muncul tulisan gambar seperti ini. Kenapa tidak? Kemudian kita gambarnya pindahkan ke folder. Kemudian gambarnya kita simpan dan pindahkan ke dalam folder yang kita buat index.html yang tadi. Biasakan untuk membuat folder baru dengan nama img. Kemudian masukkan gambar yang sudah kita pilih ke dalam folder tersebut. Kita buka. Nah, kemudian kita paste aja. Nah, kita copy dulu. Kita pindahkan ke storage yang kita tadi, yang ke img. Kemudian paste aja. Untuk mempermudah dalam pemanggilan dalam tag HTML, rubah dulu format nama, rename menjadi gambar atau logo titik sesuai ekstensi yang foto atau gambar yang kalian punya. Oke, tunggu sebentar loading. Kita rename aja jadi logo titik jpg ya. Setelah selesai, buka lagi codingan. Nah, di dalam src ini. Oke, kita rubah dulu. Kita hapus. Kemudian menggunakan slash. Nah, kita tulis img. Kemudian diikuti dengan nama file yang akan kita panggil. Di sini saya menggunakan logo.jpg yang tadi dirubah. Setelah selesai, kita simpan aja, save. Kemudian kita lihat hasilnya di browser. Tunggu dulu loading.
Nah, gambarnya berhasil dipanggil namun ukurannya tidak sesuai yang kita harapkan. Untuk merubahnya kita bisa menggunakan CSS. CSS akan dijelasin di sesi yang kedua setelah ini. Oke, mungkin pembelajarannya cukup segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.